Harga sejumlah bahan pokok di awal tahun masih mahal. Lalu, apa saja komoditas yang terpengaruh kenaikan harga? Kita akan tanyakan kepada dua tim jurnalis Kompas TV. Ada Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Alridianto Fani di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Serta jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Yang pertama akan ke Surabaya dulu, saudara. Selamat siang, Alfian. Bagaimana harga komoditas bahan pokok di sana? Apa saja komoditas yang mengalami harga paling signifikan? Ya, siang Ibron dan juga saudara, jika kami pantau di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, harga beberapa komoditas kebutuhan pokok memang fluktuatif, Imron dan juga saudara. Kami memantau jika dibandingkan dengan data pada akhir tahun 2025 lalu, atau tepatnya pada momen Nataru, dari tanggal 20 hingga tanggal 31 Desember, harga kebutuhan pokok di sini mulai dari cabai, telur, daging ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan di pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Namun hari ini, Imron dan juga saudara, beberapa dari komoditas tersebut sudah mengalami penurunan harga yang juga cukup signifikan jika kami dapat menggambarkan atau membacakan data terbaru yang kami dapatkan dari beberapa pedagang di pasar Dukuh Kupang, Surabaya saat ini. Di cabai besar sendiri turun yang sebelumnya dari Rp40.000 per kilogram, saat ini terjual Rp25.000 per kilogram. Sama halnya dengan cabai kecil atau cabai rawit yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp70.000 per kilogram, saat ini terjual di harga Rp45.000 per kilogram. Termasuk juga ada bawang merah dari harga Rp50.000 menjadi Rp40.000, sementara bawang putih yang mengalami kenaikan kembali dari harga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk perdagangan, Imran dan juga saudara, ini juga mengalami penurunan yang tidak cukup signifikan, seperti daging ayam yang turun Rp4.000 dari harga awal di tahun 2025 atau di akhir tahun 2025 kemarin seharga Rp40.000 per kilogram. Saat ini sudah di harga Rp36.000 per kilogram. Beberapa faktor yang menjadi penyebab mulai turunnya harga kebutuhan pokok di pasar tradisional yang ada di Surabaya ini, yaitu yang pertama adalah stok yang mulai melimpah begitu dari distributor. Kami sempat berbincang dengan para pedagang yang rata-rata memang mengambil pasokan baik itu sembako maupun sayur mayur dari beberapa daerah seperti Lumajang dan juga Malang, yang memang saat ini hasil panen di tempat tersebut cukup berlimpah. Dan juga ini ada pengaruh dari faktor cuaca, Imron dan juga saudara, karena seperti sayur mayur yang tidak bisa tahan lama terkena oleh air, maka oleh pihak distributor dijual dengan cara obral ke pedagang, dan pedagang pun menjual dengan harga yang lebih murah hingga semua pasokan dapat dipasarkan lebih cepat ke konsumen atau ke masyarakat. Imron. Baik. Hingga siang hari ini pantauan di Surabaya harga beberapa kebutuhan pokok ada yang masih tinggi, namun ada juga yang harganya menyentuh atau berangsur normal, misalnya cabai dan juga bawang merah. Sementara itu untuk ketersediaan stok juga terbilang masih cukup aman. Kita akan bergerak dari Surabaya menuju ke Bandung, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Mita Handayani di sana. Selamat siang, Mita. Kalau di Surabaya ada yang harga masih tinggi, kemudian beberapa bahan pokok juga ada yang cenderung menurun, bahkan mendekati harga normal. Bagaimana dengan pantauan Anda di Bandung? Ya, selamat siang Imron. Sama seperti di Surabaya, untuk kondisi harga pokok di Kota Bandung, ini juga ada yang masih tinggi, ada yang relatif stabil dari sebelum Natal Tahun Baru, dan ada yang sudah mengalami penurunan harga. Ini kami sampaikan untuk harga yang masih tinggi, diantaranya itu adalah harga daging sapi. Saat ini harga daging sapi itu dijual per kilogramnya Rp140 sampai Rp142.000 per kilogram. Ini sebelumnya itu sudah naik beberapa kali secara bertahap, sebanyak 3 kali dari harga normal yang dijualnya itu biasanya Rp130.000 per kilogram. Lalu selain harga daging sapi, ada beberapa juga yang turut naik ya dan masih tinggi sampai saat ini, diantaranya timun. Harga timun itu biasanya jika dijual harga normalnya Rp10.000 dan saat ini naik sebesar Rp2.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Lalu untuk harga yang masih tinggi adalah harga tomat. Saat ini dijualnya Rp16.000
ketika normal itu biasanya dijual sebesar Rp13.000. Tadi kami sempat menanyakan apa penyebab atau faktor yang menyebabkan harga komoditas tersebut ini masih tinggi. Tadi disampaikan oleh penjual bahwa memang kondisi saat ini curah hujan masih tinggi dan untuk timun serta tomat ini karena memang ini sangat dipengaruhi oleh cuaca hujan seperti itu, banyak yang gagal panen sehingga ketersediaan stok dari para pemasok ini menurun sehingga menyebabkan kenaikan harga terjadi. Sedangkan ketika ditanya ke pedagang sapi apa yang menyebabkan kenaikan harga ini belum turun sampai dengan saat ini. Tadi pedagang sapi mengatakan bahwa memang untuk harga daging sapi itu apabila sudah naik itu akan sulit untuk turun. Jadi memang akan tetap di Rp140.000 rata-rata seperti itu. Nah, kami sampaikan juga untuk harga yang stabil dari sebelum Natal dan Tahun Baru sampai dengan saat ini adalah harga beras. Harga beras untuk yang medium itu sebesar Rp13.000 dan untuk yang premium Rp14.000. Nah, selain ada harga komoditas yang masih tinggi, yang stabil, ini juga ada beberapa yang mengalami penurunan. Nah, jika sebelumnya ini harga telur ayam potong itu Rp43.000 pada saat Natal dan Tahun Baru, untuk saat ini sudah turun Rp3.000 menjadi Rp40.000. Lalu harga telur juga ini turun sebesar Rp1.000 dari sebelumnya Rp32.000, saat ini menjadi Rp31.000. Untuk harga cabai keriting sendiri itu sebelumnya Rp100.000, saat ini menjadi Rp50.000, dan cabai rawit yang sebelumnya dijual pada saat Natal dan Tahun Baru Rp80.000 per kilogram, saat ini dijual Rp70.000 per kilogram. Imron. Lalu bagaimana dengan tingkat penjualan beberapa bahan pokok yang harganya masih terbilang cukup tinggi? Apakah berkurang atau tetap normal? Ya Imron, tadi ketika kami tanya apakah ada penurunan pembelian atau tidak, tadi para pedagang juga menyampaikan memang untuk saat ini ada penurunan pembelian disebabkan memang harga masih tinggi dan ada faktor lainnya juga. Ini karena bergesernya libur anak-anak sekolah yang diperpanjang sampai seminggu ini dan baru masuk di minggu depan, justru ini juga menyebabkan para orang tua yang masih berlibur di luar kota ini belum melakukan pembelian secara biasanya harian seperti itu, Imron. Jadi untuk saat ini harga yang masih tinggi ini disebabkan karena memang harganya masih tinggi dan faktor masih tersedianya kebutuhan mereka yang dibeli pada saat Natal dan Tahun Baru pada tahun lalu, Imron. Baik, beberapa bahan pokok harganya masih terpantau cukup tinggi dan ini salah satunya dipengaruhi oleh curah hujan yang terjadi di wilayah Bandung sehingga membuat stok menjadi terbatas. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Dan sebelumnya ada laporan dari jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Alfredia Tovani dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan.